Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dalam Renungan Harian Solo. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di hati kami yang terdalam. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Roma 1 ayat 24, 26, dan 28. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudara-saudara sekalian, banyak orang mereduksi doktrin kasih karunia menjadi kasih murahan, sehingga mereka berpikir asal percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga, tidak peduli bagaimanapun hidup mereka. Bukankah setiap saat kita bisa mengaku dosa dan pasti mendapat pengampunan? Bukankah Allah tidak peduli berapa kali kita jatuh, yang penting mengaku dosa? Selain itu, pengaruh filsafat Yunani yang menganggap roh itu baik dan tubuh itu jahat menyebabkan ada juga orang yang memisahkan ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, ibadah adalah hari Minggu ke gereja, memberi persembahan, aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi, dan tidak ada hubungannya dengan perilaku sehari-hari. Maka tidak sedikit orang yang di gereja aktif tetapi hidup di dalam dosa, korupsi, pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya, dan tidak merasa bersalah. Firman Tuhan hari ini berbicara sangat keras bahwa bagi orang yang demikian murka Allah nyata dari sorga. Dan murka itu dinyatakan dengan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, pada hawa nafsu yang memalukan dan pikiran-pikiran yang terkutuk. Kata Allah menyerahkan adalah kata yang sangat serius dan mengerikan. Sebab berarti kesempatan untuk bertobat sudah berakhir. Allah tidak lagi memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Bersyukur jika sebelum kesempatan itu berakhir, Allah mau bermurah hati sehingga Dia mengintervensi hidup kita, walaupun dengan cara yang sangat menyakitkan, yang membuat kita terpuruk sampai ke titik nol. Jika kita ada di titik itu, jangan sekali-kali mengeraskan hati. Segeralah bertobat dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebab mungkin itu adalah satu-satunya kesempatan bagi kita. Jika kita tidak menggunakannya, maka sia-sialah hidup keagamaan kita yang mungkin kita sudah lakukan selama berpuluh tahun sejak kita masih kecil. Kita akan binasa di dalam dosa-dosa kita. Hanya jika kita bertobat dan menerima Kristus, walaupun masih harus menjalani konsekuensi dosa, kita selamat dari murka Allah. Keselamatan dari murka Allah memang diberikan secara gratis, tidak bersyarat, tidak menuntut, dan bersifat kekal oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti murahan.
kasih karunia Allah semahal darah Tuhan Yesus. Jadi alangkah bodohnya jika kita menyanyiakannya dengan terus berganjang di dalam dosa. Marilah kita bertobat sebelum terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami jikalau kami sering memisahkan ibadah dengan kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang nampak dari luar sebagai orang yang rohani, tapi sebenarnya kami menyimpan banyak sekali dosa. Ya Tuhan, ampuni kami dan tolong kami. Kami mau bertobat, kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kiranya darah-Mu yang dicurahkan di atas kayu salib boleh memurnikan hati kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya yang memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.